Ya, surat Yusuf. Ya, makanya sebagian ulama mengambil banyak fawaid dari kisah Yusuf. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dia memiliki satu kitab judulnya Fawaid Mustanbathah min Surat Yusuf. Fawaid-fawaid yang diambil dari surat Yusuf. Ya, bagaimana kesedihan Yakub. Yakub sedih, namun Yakub tidak berkeluh kesah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana proses Yusuf? Ya, Yusuf dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Cuman lihat di akhir dari kisahnya, Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan semua saudara-saudaranya. Maka di sini ada pelajaran kalau cekcok antara manusia itu wajar. Kakak adik ada keributan itu satu hal yang wajar. Di antara teman-teman ada keributan satu hal yang wajar. Cuma lihat yang paling terbaik itu yang memaafkan dari kesalahan saudara-saudaranya. Karena Yusuf alaihissalam dibenci oleh saudara kandungnya dan dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau saudara kandungnya ini membenci Yusuf, ya membenci Yusuf. Namun lihat keutamaan Yusuf atas saudara-saudara yang lain karena Yusuf memaafkan semua kesalahan-kesalahan saudara. Kemudian surat Yusuf menceritakan kadang-kala seseorang ini terfitnah dan bagaimana kiat dia selamat dari fitnah. Fitnahnya Yusuf apa salah satunya? Wanita. Yusuf alaihissalam difitnah oleh seorang wanita. Ya. Nah begitu juga manusia kadangkala diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan wanita dan seterusnya. Ya cuman Yusuf alaihissalam berhasil menyelamatkan dirinya dari fitnah wanita tadi. Dan fitnahnya itu bukan sembarangan. Yang suka kepada Yusuf siapa? Seorang wanita cantik jelita, istri dari seorang raja yang memiliki tahta. Dan yang suka itu perempuannya bukan Yusuf. Ya. Maka di situ dijelaskan ya bagaimana fitnah bagi seseorang dan bagaimana kiat selamat dari fitnah tersebut. Nah, kemudian juga dari surat Yusuf dijelaskan kiat seseorang itu sukses di dalam menjalani kehidupan. Maka antum melihat Nabi Yusuf alaihissalam dikasih oleh Allah dua, nubuwah dan al-mulk. Dikasih oleh Allah kenabian dan raja. Enggak semua nabi jadi raja. Nabi Muhammad SAW ditawarkan. Ada malaikat menawarkan kepada Nabi SAW al-mulk, kerajaan. Apakah engkau, wahai Muhammad, ingin menjadi seorang nabi dan raja atau ingin menjadi seorang nabi dan abd, seorang hamba, bukan raja? Kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad tawadha, wahai Muhammad rendahkanlah hatimu. Maka Nabi Muhammad SAW memilih menjadi seorang nabi dan seorang hamba, bukan raja. Nah, sedangkan Yusuf alaihissalam dia dikasih oleh Allah an-nubuwah wal mulk, kenabian dan kerajaan. Ya, maka dia punya tahta. Ya, punya tahta. Nah, itu suksesnya enggak langsung. Ya, Ibn Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan kurang lebih jarak antara Nabi Yusuf diperjualbelikan atau dilemparkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Saudaranya sempat bimbang, ini Yusuf kita bunuh aja atau tidak. Akhirnya mereka sepakat jangan kita bunuh, kita lemparkan saja ke sumur. Ya. Maka jarak dari situ sampai Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang raja itu berapa tahun? Itu Ibn Sa'di menghitung kurang lebih 30 tahun. Ya, jadi di sini menunjukkan seseorang menjalani kehidupan itu jatuh bangun dan kesuksesan itu di akhir. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan tidak ada orang meraih keberhasilan kecuali pasti dengan kesabaran. Pasti dengan
kesabaran. Lihat, subhanallah, kita pelajari Al-Quran, banyak fawaid. Dari fawaid meraih kesuksesan dari kisah Yusuf. Ini baru kisah Yusuf, belum kisah-kisah yang lain. Kemudian juga di dalam surat Yusuf, di situ dijelaskan tentang takwil mimpi. Ya, kalau takwil mimpi itu ada. Karena kisah itu dimulai dari mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mimpi apa? Hah? Mimpi apa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mimpi matahari. Ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, mereka semua sujud kepadaku. Itu maksudnya apa? Maksudnya 11 itu adik kakaknya Yusuf alaihissalam. Matahari itu Yakub. Bulan itu istrinya Yakub, ibunya Yusuf alaihissalam. Kata Yusuf alaihissalam, aku melihat mereka semua sujud kepada. Subhanallah, antum kalau baca akhir kisahnya, semuanya sujud ke Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Yakub tahu arti dari mimpi Yusuf alaihissalam. Makanya kata Yakub, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan mimpi ini ke saudara-saudara kamu, karena saudara-saudara kamu membenci kamu. Ya, cuman kapan mimpi itu terrealisasi? 30 tahun dari semenjak Yusuf mimpi dari mimpi tersebut. Nah, maka mimpi ini kata Nabi Muhammad SAW mubasysyarah. Dia kabar gembira bagi seorang mukmin. Dan kata Nabi SAW, asdaqukum ru'ya, asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpinya di antara kalian, itu yang paling jujur, baik perkataan dan perbuatannya di antara kalian. Makanya mimpi itu kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman. Karena kita tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, kadang Allah memberikan kabar gembira lewat mimpi. Ya. Nah, itu ada fikih berkaitan dengan mimpi dari surat Yusuf alaihissalam. Dan seterusnya, ya, dari fawaid surat Yusuf alaihissalam. Dan Al-Quran penuh dengan fawaid.